Kemarin udah datang ke dokter, dibilang sama dokter, wah ini sudah tidak bisa disembuhkan. Terus pengen tahu bagaimana dengan hidupku. Masas kalau ada. Oh, masas kalau ada. Iya, kalau ada yang dipijet. Ini ada penekanan banget nih kayaknya, masas kalau ada gitu. Jadi tunanetra ada keharusan untuk bisa mijet sama bisa main musik. Kalau udah bisa dua-duanya baru. Jadi bisa beraya malah enggak ya? Apa? Bisa beraya Nggak penting justru. Nggak penting, yang penting bisa mijet katanya. Ya, what's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack, dan kali ini gue sama dua orang teman gue kita bertiga tunanetra, jadi tidak ada yang bisa melihat sekarang. Jadi kalau lo nggak mau ngelihat ke video kita, nggak apa-apa, dengerin aja karena kita juga tidak melihat kalian ada di mana. Oke, sebelah kanan gue ada Bang Eka. Ya. Apa kabar Bang Eka? Alhamdulillah baik. Bang Eka ini salah satu pengurus Pertuni. Ya, saya pengurus di DPP Pertuni, kebetulan dipercaya oleh Ketua Umum di... Nggak mungkin kebetulan. Pasti dipilih. Pasti ya, ditunjuk, ada ya, SK-nya. Kalau kebetulan kan lo lewat ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk gitu kan. Ya. Tiba-tiba ya. Ujuk orang bingung lagi ya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nah itu di sana itu Ketua Bidang 4. Jadi Bidang 4 itu bidang riset, teknologi dan kehumasan. Oke, terus kegiatan apa aja? Iya, kalau sekarang kebetulan di Pertuni ya. Di Pertuni itu kita coba lagi fokus ke desain web data digital, Bos. Desain web data digital. Data digital Pertuni, sorry. Oke. Nah, jadi teman-teman Pertuni ini sedang kita coba data tapi melalui program data digital. Kartunya juga kartu digital nantinya gitu, Bos. Ya. Lebih mudah lah untuk mengakses data mereka masing-masing gitu kan. Oke. Pertuni itu apa? Persatuan Tunanetra Indonesia. Nah, itu sebuah organisasi yang organisasi masyarakatan sebetulnya. Organisasi masyarakat? Ya, yang ya pastinya bergeraknya kalau moto kita tuh mendampingi, Bos. Mendampingi melayani tunanetra yang mau hidup, mau maju mandiri lah. Maju mandiri. Oke. Nah, berarti buat teman-teman yang mungkin baru mengalami kebutaan, low vision, kemarin udah datang ke dokter, dibilang sama dokter, wah ini sudah tidak bisa disembuhkan, terus pengen tahu bagaimana dengan hidupku, aku harus gimana gitu kan. Ya. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman Pertuni ya. Ya, betul. Iya kan? Bisa ya. Nah, Pertuni ada di kalau kita sekretariat ya, sekretariat Pertuni DPP itu ada di Jalan Keramat Sentiong, Bos. Keramat Sentiong. Betul. Oke. Kalau di googling keluar lah ya. Keluar. Tapi lu jangan googling di Yahoo ya. Jangan. Googling. Iya. Jangan googling di Yahoo. Jangan googling di ChatGPT juga. Jangan. Oke. Sip. Lalu Bang Eka ada di sebelah Bang Eka ada Ibu Mardini. Apa kabar Bu Mardini? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Kegiatan apa Bu Mardini? Biasalah, ngurusin Pertuni juga sama kegiatan rutinitas. Masas kalau ada. Oh, masas kalau ada. Iya, kalau ada yang dipijet. Ini ada penekanan banget nih kayaknya, masas kalau ada gitu. Nah, iya, nanti kita ngobrol-ngobrol deh tentang masas, karena itu kayaknya masalah banget tuh ya Bu Dini ya. Iya. Sekarang memang lagi sulit. Kalau di Pertuni Bu Dini sebagai apa? Ketua Cabang Jakarta Barat. Ketua Cabang Jakarta Barat. Oh, berarti di banyak cabang ya Pertuni berarti ya? Banyak. 200 lebih, Bos. Cabang jadi gini, Pertuni kan organisasi masyarakat berjenjang ya. Yang tuh kita ada pengurus di tingkat pusat. Kan Dewan Pengurus Pusat namanya, itu nasional ya. Kemudian ada pengurus di tingkat provinsi, Dewan Pengurus Daerah, dan terakhir itu pengurus Dewan Pengurus Cabang. Nah, itu dia ada di kota kabupaten. Termasuk berarti salah satunya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke, berarti Jakarta Barat ibaratnya tuh cabang lah ya. Kalau gampangnya gitu ya. Karena kan Jakarta Barat kan kota administrasi ya. Gitu. Oke, nice. Udah berapa lama Bu Dini jadi pengurus Pertuni dan kalau ketua? Jadi pengurus Pertuninya sudah 20 tahun.
tapi jadi ketua baru 2 tahun. Jadi ketua 2 tahun. Ini Iya. ketua kebetulan juga atau dipilih? Dibilang anggota. Dipilih dong ya. Iya, Pasti dong. anggota 100 lebih. Wes, mantap. Iya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol juga tentang apa? Ya. Tentang Pertuni juga. Nah, tapi tadi Budi ini udah ngangkat dikit nih. Kegiatannya adalah masas kalau ada gitu Iya, kan. Nah, sementara saya sebagai tunanetra ini sering banget nih dicap sama teman-teman, wah lo tunanetra nggak serius lo, nggak bisa mijet gitu katanya. Jadi tunanetra ada keharusan untuk bisa mijet sama bisa main musik katanya. Kalau udah bisa dua-duanya baru. Jadi bisa beraya malah enggak ya? Apa? Bisa beraya malah Nggak penting justru. Nggak penting, yang penting bisa mijet katanya. Bisa gitu. Karena kita selalu ditanya gitu kan. Iya. Kalau kemana-mana di ininya ditanyanya bisa ngurut nggak, bisa ngurut Tapi nggak. persoalannya itu sebenarnya brand, Bos. Nah itu betul. Iya. Itu stereotyping itu. Iya, cuma persoalannya brandnya beda sama nasibnya, Bos. Nah tapi itu kita bicara yang nasib-nasib deh. Rame, Nah rame nih. Kalau misalnya kita bicara passionnya dulu aja ya. Gitu. Kalau tunanetra sendiri sebenarnya memang apakah awalnya gimana sih bisa muncul stereotyping bahwa tunanetra itu harus bisa pijat? Apakah memang dulunya lebih banyak yang diharuskan untuk belajar pijat atau gimana pengalaman dari Bang Eka dulu ini juga pijat juga? Lu kalau ngomong dulu nih sebenarnya dulu tuh punya gua, Bos. Oh gitu. Kalau ngomong di Pertun itu pasti ininya pakai dulu. Ya karena lu paling tua. Itu paten sebenarnya gitu. Tapi nggak apa-apa, Bos. Jadi sebenarnya gini, memang di kita itu kan masasnya untuk teman-teman buat teman-teman tunanetra ya. Itu dari kalau tidak salah yang pertama itu tahun 1901, Bos. Oke, ini beneran nih, beneran 1901. Makanya di Bandung kan. Ya. Kan? Nah, itu kan jadi program jadi masuknya itu kan dalam kategori program rehabilitasi. Ya kan? Oke. Jadi pembekalannya sebenarnya adalah pembekalan rehabilitasi. Outputnya itu ya, gitu kan. Nah, sayangnya memang itu sampai dengan sekarang belum terdaftar sebagai profesi yang tersertifikasi. Jadi yang kita dapat itu masih sertifikat pelatihan. Gitu. Nah, dari itu sampai dengan hari ini kelihatannya apa ya namanya ya, ketika seorang tunanetra kemudian masuk di program rehabilitasi dan itu yang dikenal oleh masyarakat program itu gitu kan. Nah, ya sudah akhirnya mau tidak mau tunanetra itu udah fashionnya udah bawanya udah brandnya kalau lu tunanetra lu pemijat gitu kan. Gitu. Padahal kan sebenarnya kan kita kan nggak ada bedanya bos sama yang lain kan. Ya. Lu bisa milih profesi apa aja dong. Betul, gitu kan? betul. Jadi ya kayak gue juga barangkali gue bisa pijat loh, cuman kan nggak terlalu menjadi ini juga gitu kan. Nggak jadi profesi. Nggak jadi profesi. Tapi lo belajar pijat secara profesional, artinya iya. apa istilahnya? Di program pelatihan itu dilatih kita untuk ikut program masuknya program profesional kalau menurut gue ya. Karena kan di situ kita ada anatomi, ada fisiologi, ada apa namanya, ada bimbingan karirnya gitu kan. Kemudian ada praktik masa sendiri kan. Kalau kita dengar anatomi, fisiologi, patologi itu kan udah ilmu udah kedokteran dong, kan? Ini gue juga cuma iya aja nih analogi fisiologi. udah mulai bingung gue sebenarnya. Iya memang sama Mas Jaka. Itu belajar itu yang paling cepet ya. Itu termasuk yang pinter lah itu 1 tahun. 1 tahun. Kalau memang 1 tahun nggak lulus ya ngulang lagi. Oh ada ngulangnya juga? Iya. Berarti nggak artinya tidak apa ya? Tidak asal betul, tidak asal gitu ya. Itu dari praktiknya juga ya. Dinilai praktiknya gitu kan. Karena di prakteknya juga kan kita yang diperhatikan juga powernya juga bos. Power kekuatan jari gitu kan. Nah, kemudian juga terlalu gue bingung lagi kalau bicara soal apa namanya teori otot gitu kan. Nggak apa-apa nanti ada terjemahannya di YouTube. Nanti ada di bawah tuh. Ya kan, jadi kita harus tahu betul apa origo-insersi otot, gitu kan, stretching otot itu harus tahu betul, gitu kan. Nah dan di pijatan-pijatan kita tuh ada manipulasinya, manipulasi tadinya gerakannya ya, dan itu ada tiap itu ada manfaatnya buat apa namanya stimulus, buat tubuh, ya stimulus otot itu ada syaraf itu ada manfaatnya mas. Dan kita belajar itu selama 1 tahun. Oke. Bahkan yang nguji itu kan dokter, Mas Jaka. Oh, yang nguji dokter? Iya. Jadi di sebetulnya sih gini bos. Saya juga kita nggak tahu ya kenapa kok tanggung gitu ya. Sebenarnya ketika apakah itu di Kementerian Sosial ya. Itu memang kayak anatomi, fisiologinya, patologi itu yang ngajar biasanya orang-orang kesehatan bos. Kalau nggak dokter tuh suster. Oh gitu. Sekarang?
Enggak, gua nggak tahu kalau sekarang bos. Oh, Tapi kalau dulu gua ngerasain begitu emang bos. Oh gitu. Jadi benar-benar emang sama dokter kita sering gitu. Jadi emang benar-benar belajar tentang ilmu kesehatan. Cuma bedanya barangkali medianya kita nggak sampai pada media gambar. Oke. Jadi semuanya dideskripsikan. Tapi kan sebetulnya kan bahwa media belajar kedokteran tentang anatomi tubuh, tentang syaraf itu pasti udah lama dong, dalam bentuk gambar kan. Nah kemudian itu disesuaikan, dideskripsikan sama tim-tim penyusun yang pasti ya, gitu kan. Oke. Nah, kayak gitulah model. Nah, gue mau nanya ke Bu Dini nih, karena Bu Dini hitungannya kan pemijat profesional ya, profesional dalam artian menjadi profesi memang ya. itu yang menjadi Betul. profesi untuk Nah, penghidupan. Artinya dengan ilmu seperti itu mudah nggak Bu dapat pasien? Kalau maksudnya itu jadi nilai tambah nggak sebagai sebagai seorang masir, istilahnya masir kan ya kalau sebagai seorang masir tuh sebetulnya itu kan harapan para tunata yang khusus berprofesi massage gitu Mas. Cuman ya biasa di lapangan masih banyak kendala gitu kan, dengan persaingan terus dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil itu sangat berpengaruh ke hasil profesi itu untuk penghidupan itu jauh dari mencukupi gitu. Artinya gini Bu, kalau misalnya kita bandingin antara ibu yang sudah punya sertifikat waktu itu belajar setahun dan itu tadi udah ada sertifikatnya, dengan misalnya saya nih belajar mijet 2 bulan deh taruh gitu ya, itu jadi persaingannya jadi apa ya, apakah saya bisa bersaing dengan ibu atau justru ya nggak ada sertifikat jadi nggak ngaruh? Ya sebetulnya sih pasien itu kan bisa menilai Mas. Kalau yang benar-benar belajar, yang bersertifikasi sama yang tidak itu sebetulnya mengamati, apalagi kalau ketemu pasien yang dokter itu kan secara tidak langsung sebetulnya juga diuji gitu kan, sejauh mana belajarnya selama ini gitu. Nah, karena di dalam massage itu juga selain memijat memang itu ininya utama ya, tapi kita juga harus tahu penyakit-penyakit yang boleh dipijat atau tidak itu harus tahu. Nah, jadi sebetulnya kalau ketemu pasien yang benar-benar tahu, ya kita juga mesti bisa gitu. Nah, beda kalau yang belajar kan ada belajar sistem praktis gitu ya. Ya kayak misalnya saya tiba-tiba ada yang 6 bulan komedi udah nggak laku gitu nih, YouTube udah nggak. Mijat juga nggak apa-apa. Nah terus saya pijat tapi belajarnya 2 bulan 3 bulan, nah itu jangan lama-lama 3 bulan 3 hari aja ada Bos. Serius loh? Iya, jangan salah. Dan itu akhirnya teman-teman harus bersaing dengan mereka juga. Kalau gue gini Bos, gue ingat dulu waktu zaman kita masih duduk di kampus gitu ya, dosen gue bilang begini, si nilai akademik itu sebenarnya nggak terlalu penting Bos, yang penting itu jejaring. Gini kali ya. Nah, artinya ketika sudah belajar 3 hari itu, dimungkinkan lu bisa ngalahin yang belajar bertahun-tahun itu. Pertama jaringan, kedua kemasan Bos. Ya dong, kemasan kan. Nah kalau kemasan jadi itu dia yang gue bilang kayak yang pijat-pijat yang ada sekarang ini kan mereka nggak belajar lama-lama Bos. Ya dong, paling berapa hari, 3 hari, berapa hari gitu kan. Nah mereka kemudian ada asosiasi-asosiasi yang kemudian mereka latihan 2-3 hari, 4-5 hari itu tersertifikasi Bos. Sertifikasinya itu BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah itu kan jadi misalnya kayak ada asosiasi massage tertentu gitu ya, misalnya kayak akupuntur atau apa gitu kan. Nah kemudian dia punya lembaga sertifikasi kan. Nah lembaga sertifikasi itu kan terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi setiap mereka ujian apa punya program pelatihan, ada kemudian di asesmen, ada asesornya gitu kan, ada standarnya. Nah selesai itu keluar sertifikat. Nah dan sertifikat itu berarti sertifikat profesi Bos. Karena yang ngeluarinnya kan
Badan Nasional Sertifikasi Profesi kan. Oke. Nah, beda dengan kami yang tadi yang gue bilang tadi belajarnya di Kementerian Sosial. Ya kan, jadi program yang setahunnya 2 tahun kita ikut itu program rehabilitasi, Bos. Bukan program profesi. Lu bayangin kalau gue jadi program profesi situ, gue udah ngelotok bener Bos profesi gitu. Nah, sorry, mungkin bisa dijelasin dikit nih perbedaannya antara program rehabilitasi dengan profesi ini apa nih? Jadi gini Bos, sebenarnya kalau yang profesi itu kan berarti kan penyelenggaranya adalah kementerian atau lembaga tertentu yang dia bicara profesi kan. Itu satu. Yang kedua pasti metodenya juga beda dia. Artinya metodenya beda itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikasi profesi kan. Nah, sertifikasi profesi itu jelas dia ada apa namanya, kalau dia SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dia akan ada registrasinya, Bos. Gitu. Kalau kita mungkin kayak ijazah dikeluarkan misalnya Mendik Dikti, gitu kan, atau Dikti, kemudian kalau di bawahnya Pedikdas gitu kan ya. Nah, kan ijazah kita itu kan ada regisnya, Bos. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi ketika kita bicara soal registrasi profesi itu pasti terregis. Gitu. Siapa punya sertifikat marsas misalnya kan, nah dan dia terdaftar sebagai profesional marsas pada registrasi tertentu kan gitu. Nah, sementara kalau yang diselenggarakan sebagai program rehabilitasi cukup ditandatangani oleh lokal, oleh unit. Kalau kita sebut tuh, kalau di kita tuh ada namanya kayak penyelenggaranya aja gitu kan, istilahnya kayak UPT, unit penyelenggara teknis. Ibaratnya kan kayak lo ngadain acara terus dapat sertifikat dari panitia gitu kan. Gitu, berarti sekarang kalau kayak seperti Bu Nini gitu ya, apakah pernah mencoba untuk mengambil sertifikat profesi ini? Atau mungkin ada teman-teman yang pernah mencoba untuk mengambil sertifikat profesi? Yang itu ya dari lembaga profesi itu ya. Dari apa tadi, BNSP. Nah, kalau saya belum, Mas, tapi ada teman, ada sebuah mungkin lembaga ya membuat itu sertifikasi itu, tapi dengar-dengar saya dari teman yang sudah menerima itu katanya berbayar gitu, Mas. Oh, berbayar. Ya. Saya juga belum mengikuti mereka karena saya juga nggak tahu tuh lembaga apa gitu kan yang mengeluarkan sertifikasi itu. Ada juga. Jadi sama sebenarnya kita juga bisa ikut di asosiasi lain, misalnya Asosiasi Akupuntur Indonesia misalnya, atau apalagi lah gitu kan. Kami banyak. Nah, cuma kan sekarang persoalannya kita bisa ikut itu, tapi kemudian tidak ada muatan lokal kita, Bos. Ya kan? Sebetulnya gini. Jadi yang juga yang di luar yang terprofesi ya, itu ada namanya penyiar tradisional. Jadi kayak teman-teman misalnya ketika dia harus dia akan buka izin praktek gitu, di rumahnya itu dia harus punya namanya tanda daftar sebagai penyiar tradisional. Nah, penyiar tradisional itu dia nggak boleh tuh, Bos, pakai bantuan alat medis gitu. Kayak kalau kita kan ini di zaman maju sekarang ini sudah ada nih termometer yang aksesibel ya. Termometer suara gitu kan. Kita nggak boleh pakai itu karena kita penyiar tradisional. Jadi kita nggak boleh terlalu terkait dengan urusan medis gitu kan. Gitu. Nah, sementara kan sebenarnya yang kita harapkan kita bisa masuk di sektor formal gitu. Ya kan, dengan profesi itu kita bisa masuk sektor formal. Dan keahlian kita tuh diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi, gitu kan. Jadi bukan hanya sebagai hasil dari sebuah pelatihan dari program rehabilitasi. Gitu. Nah, itu yang berat. Jadi kalau kenapa kok kita nggak gabung sama teman-teman, sama mereka, karena sebenarnya harusnya kita inklusi ya. Persoalannya mereka belum siap untuk itu. Jadi satu lagi nih, Bos. Ini kita agak geser dikit ya. Banyak teman-teman ikut latihan barista misalnya. Teman-teman tunanetra yang total ya, tapi itu mereka tidak bisa mendapatkan sertifikasi ketika ada kompetensi yang tidak bisa dilakukan. Kayak menimbang misalnya gitu. Ya kan? Nah, kenapa? Karena menurut asosiasi ini memang tunanetra total itu nggak bisa begitu. Padahal kan sebenarnya kalau dimodif kan bisa, Bos. Bisa aja. Nah, sekarang udah ada timbangan yang bisa bersuara kok, gitu kan? Udah ada timbangan. Nah, muatan-muatan lokal seperti itu yang belum terpikirkan oleh mereka. Nah, kalau
peran Pertuni sendiri artinya dalam ini teman-teman udah tahu kan ada permasalahan dengan sertifikasi, ada permasalahan dengan perlindungan profesi juga. Nanti aku mau ngomong sedikit juga tentang perlindungan profesi. Tapi kira-kira langkah dari Pertuni sendiri apa nih yang mau dilakukan supaya teman-teman juga bisa lebih terjamin lah sebagai masir gitu. Baik. Ini gue serius sebenarnya. Nah, iya, kalau udah pakai baik udah ngeri nih kayaknya. Kayaknya ini banget gitu ya. Ini bukan properti loh, pisang goreng ya. Iya. Tapi hilang poinnya dia. Jadi begini, Bos. Gue pakai batuk lagi. Enggak apa-apa. Ya udah, santai aja. Ya, santai aja kan. Jadi gini, yang dilakukan Pertuni itu sebenarnya dari Pertuni udah mencoba apa istilahnya? Udah diskusi, udah panjang lah gitu kan dari tahun 2017 sudah kernas dan seterusnya gitu kan. Nah, sebetulnya di tahun 2019 2018 2019 kita nyusun namanya draft format standar sertifikasi draft standar kompetensi kerja khusus. Standar kompetensi kerja khusus. Oke. Nah, standar kompetensi kerja khusus ini memang jadi ini hanya berlaku di lingkungan Pertuni, Bos. Nah, jadi kan sekarang itu kan semua profesi kan harus sertifikasi, Bos. Jadi misalnya nih kayak misalnya ini kita lagi ada di satu tempat nih di hotel ya. Itu biasanya tuh petugas-petugasnya atau ininya tuh dia tersertifikasi, Bos. Ya kan? Jadi, ya walaupun cuma istilahnya room boy atau apalah gitu kan, ini ada standarnya, ada sertifikasinya, Bos. Kan? Nah, sebenarnya sekarang dilakukan Pertuni itu untuk itu. Jadi Pertuni coba bikin lembaga sertifikasi profesi untuk teman-teman pemijat. Tapi itu tidak berlaku nasional. Artinya tidak berlaku nasional itu belum SKKNI, belum standar kompetensi kerja nasional. Jadi masih standar kompetensi kerja khusus. Jadi K3 gitu ya. Nah, itu berlakunya di lingkungan Pertuni. Gitu. Jadi nanti teman-teman masir Pertuni ini akan punya sertifikasi dari program profesi di lembaga sertifikasi Pertuni yang didirikan oleh Pertuni ya. Nah, itu kepanjangan tanganan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tapi sifat berarti nginduknya tetap ke situ. Iya, ke si badan karena memang dia yang kan? Tapi sebagai affirmative action, sebagai affirmative action apa ya bahasa Indonesia? Ya lu ngerti dah, nanti gua kasih terjemahannya di bawah. Nah, Pertuni itu harus mengintervensi gitu kan, supaya teman-teman tunanetra bisa ngejar nih gitu, bisa dapat sertifikat tapi kualitasnya juga nggak dadakan gitu kan. Jadi itu kita perjuangkan waktu itu sebelum Covid sebenarnya. Itu udah keluar, Bos. Tahun 2020 itu udah keluar. Kita ada surat keputusan Dirjen standar kompetensi kerja di Kemenaker. Cuma waktu itu kan Covid, Bos. Nah, itu belum kita bisa lanjutin tuh. Nah, kemarin keluar lagi baru. Jadi begitu kepengurusan baru nih, pengurusan Pertuni 2024 kan. Nah, itu kita coba rintis lagi. Nah, sebenarnya ini nih makanya kita terima kasih sama Bung Jack nih. Jadi ya melalui ini juga kita ingin sampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya kita juga pengen nih memastikan bahwa teman-teman tunanetra pemijat itu memang betul-betul memiliki standar sertifikat standar profesi yang kalau nggak salah kita itu ada 18 unit kompetensi, Bos. 18 unit kompetensi yang harus dipenuhi kalau betul. Dari mulai dia punya kemampuan orientasi mobilitas, dia punya kemampuan komunikasi yang baik, gitu kan. Kemudian pengetahuan teori masasnya juga baik, itu dalam arti kita ada asesmennya ada ininya ya. Kemudian prakteknya juga begitu. Kemudian dia juga bisa menggunakan alat-alat yang tadi kita sebut tadi, termometer aksesibel, tensi aksesibel, gitu kan. Kemudian dia punya kemampuan orientasi ruang, gitu kan. Nah, kayak gitu itu ada kalau nggak salah 18 kompetensi dari mulai kita bagi dalam tiga kategori ya, sport massage, kemudian beauty massage atau pijat kecantikan ya. Itu sama kemudian akhirnya tetap wajah. Iya, akhirnya pijat kesehatan. Nah, pijat kesehatan tadi yang kayak Bung Jack bilang tadi ada shiatsu, ada yang lain-lain gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi itu ada sekitar 18, tapi itu memang baru berlaku di lingkungan kita, Bos. Ini. Karena untuk sampai di SKKN itu perjalanannya panjang. Barangkali ini awalnya dulu lah. Nah, gitu. Affirmative action kita begitu. Oke. Nah, Bu Dini, kalau misalnya ada 18 kompetensi seperti itu tadi ya, kalau menurut Bu Dini, para masir tunanetra yang sekarang, baik itu yang mungkin angkatannya Bu Dini atau yang baru-baru, sebenarnya sudah memenuhi kompetensi itu belum sih? Kalau mungkin Bu Dini lebih banyak
gaul dengan teman-teman yang di wilayah ya, apa di daerah gitu ya. Bos, gue minum bos. Ya silakan Son. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Udah dibayar sama teman saya. Bukan rahasia lagi. Iya. Gitu. Gimana kalau menurut Budi ini, apakah teman-teman tunanetra sebenarnya udah mumpuni nih, atau mungkin dengan adanya kompetisi ini teman-teman bisa ngejar, ada yang bisa dikejar gitu? Gimana menurut Budi ini? Ya saya rasa sudah bisa sih Mas, kan kita ini kan tergantung pengembangan ya Mas. Di masyarakat itu kita belajarnya sejauh mana itu tergantung pengembangan di masyarakatnya. Kalau ternyata walaupun masih baru ya sudah bisa memasuki pasaran gitu, udah banyak pelanggan apa gitu. Saya rasa bisa aja gitu. Justru apa namanya, sertifikasi ini kan sangat diperlukan untuk legalitas dan supaya mendapat pengakuan dan perlindungan gitu dari pemerintah itu. Contoh, umpama kita kerja ditempatkan di sebuah apa ya, hotel atau misalnya, apa ya gitu. Itu di situ nanti dengan sertifikasi itu kan bisa menjadi legal dan kita mendapat perlindungan gitu, karena memang sudah diterima di pemerintah gitu kan. Kalau selama ini kan masing-masing gitu, tanpa ada perlindungan dari pemerintah, karena yaitu sertifikat yang kita terima ini masih di lingkup kita dan hanya dikeluarkan dari dinas sosial. Oke. Nah itu pengaruhnya ke teman-teman ketika nanti mereka taruhlah sudah punya sertifikat. Tadi sebenarnya Bang Eka sudah sedikit menyinggung ya, bahwa mereka nanti bisa diterima di hotel kah, mereka bisa diterima di mungkin di pusat kebugaran, apa kayak misalnya di fitness center kan suka ada fisioterapisnya apa segala macam gitu ya. Enggak bos. Paling enggak, kerjaan kita itu diakui BPJS bos. Ya kan? Betul. Jadi bukan cuma dokter, orang kayak gini bos, orang misalnya di sebuah perusahaan ini itu poin penting tuh sebenarnya. Bayangan gue. Orang bisa, kalau bayangan pas gue ngomong. Iya benar sih. Bayangan. Terus tergantung kemampuan penglihatan lo sih kalau misalnya mau masih bebayang. Jadi ini apa ya ini? Gue berpikir gini. Di sebuah perusahaan misalnya, orang itu datang ke klinik kesehatan, klinik layanan klinik kesehatan yang ada di perusahaan, itu sebenarnya dia datang tuh belum tentu perlu obat bos. Dia perlu stretching, dia perlu relaksasi gitu kan. Nah sebenarnya kayak gitu tuh bisa dikerjakan oleh teman-teman tunanetra bos. Iya dong. Iya betul. Atau di rumah sakit layanan rehabilitasi medis itu bisa dilakukan oleh teman-teman tunanetra, ya kan. Kayak misalnya mengukur kemampuan gerak otot gitu kan, bisa tunanetra bos, ya kan. Nah dan yang penting lagi sebenarnya kalau profesi ini diakui, profesi ini bisa masuk di BPJS bos. Jadi teman-teman tunanetra itu secara otomatis dia bisa punya peluang kerja yang sebenarnya dijamin. Ya tadi tuh kalau dia masuknya di apa namanya tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan itu masuk di situ, dia bisa masuk bisa masuk atau ada nomenklatur yang masuk di BPJS gitu. Sehingga cara dia cari kerja nggak usah susah, nggak seperti sekarang dong. Nah kayak gitu. Cuma makanya ini kan bagian dari affirmative action kita ya, untuk sampai pada tahap itu. Langkah-langkah kita ya kayak gitu. Dan secara undang-undang juga terlindungi juga pekerjaannya kan. Iya. Kesejahteraan kerjanya, keselamatan kerjanya. Betul. Nah nanti kita akan bicara lagi, karena ketika kita sudah bicara profesi yang terstandar, itu akan ada SOP-nya bos. Kita akan pahami, kita akan ajarkan betul ke mereka prinsip ergonomi. Ya kan, keselamatan kerja, resiko kecelakaan kerjanya, gitu kan. Nah perlindungannya ketika dia menjadi pemijat, yang lu bayangin orang pijat di apartemen tapi nggak punya keamanan kan, repot misalnya artinya di tempat-tempat yang privasi ya, privasi dia nggak ada keamanan kan. Sebenarnya kan teknologi bisa membantu itu bos, ya kan. Lu bisa aja dong di apa, tapi kalau di publik kita nggak jadi bos. Kenapa? Jadi misalnya gini, kita bisa tetap terkontrol gitu dari pusat kita. Nah apa namanya, terkontrol dalam arti keamanan lu tetap terjaga lah gitu kan. Nah, kalau selama ini kan nggak, mereka lepas begitu aja bos. Jadi teman-teman pemijat itu sebenarnya kalau kata orang Jawa tuh kejadian mau bagaimana kok, ya kalau
Ya, karena gue juga sering sih dengar resiko gitu kan. yang dialami oleh teman-teman masir tunanetra ya. Dari yang paling simpel deh, teman-teman pijat keliling gitu ya. Itu kan rawan dengan kecelakaan. Terus dari segi kesehatan juga paru-paru basah dan lain sebagainya gitu kan. Belum lagi itu pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kalau dari teman-teman masih banyak terjadikah hal seperti itu di lapangan? Masih. Itu makanya, nah itu dia yang kita pikir ketika nanti ini tersertifikasi, itu di apa namanya elemen kompetensi kerja kita itu yang gue bilang 18 tadi itu ada prinsip ergonomi, Bos. Jadi prinsip ergonomi itu mereka juga harus belajar betul bagaimana memijat gitu kan. Artinya gini, dari mulai sisi keamanan sampai pada sisi keselamatan. Lu bayangin kalau orang mijet lu paksa jari lu tapi mijet orang yang badannya gede bener. Itu kan sebenarnya kan pemerkosaan sendi, Bos. Oh gitu. Ada istilahnya tuh ya. Pemerkosaan sendi. Jadi pasien nyaman, kita babak belur gitu kan. Nah itu sebenarnya kan nggak boleh. Nah itu kan prinsip ergonomi namanya kan. Lalu misalnya ya pada kesempatan tertentu itu bisa jadi pasien itu ada di lantai misalnya, apa namanya pakai kasur lantai. Sementara kita harus pijat. Nah kita harus jaga itu posisi punggung kita, Bos, pinggang kita gitu kan, supaya kita nggak cedera gitu. Nah kalau tidak kita nggak punya prinsip ergonomi kayak gitu, habis kita, Bos. Nah itu di apa namanya di format sertifikasi profesinya teman-teman kami di Perhuni itu yang kayak gitu tuh kita masukkan. Kita sisipkan jadi SOP, Bos. Iya. Nah, kalau pemijat perempuan sendiri biasanya tantangannya apa aja, Bu Dini? Kalau yang Bu Dini tahu juga dari teman-teman tadi, kita udah ngomongin juga tentang keselamatan kerja dan lain sebagainya ya. Tapi kira-kira hal seperti apa lagi sih yang dialami oleh teman-teman yang mungkin bisa terlindungi kalau ada sertifikasi yang jelas? Ya, dengan sertifikasi itu pastinya ada ketentuan ya, Mas Caka ya. Ya, aturan umpama perempuan, mijet perempuan gitu kan. Ada ketentuan itu, tapi sejauh ini teman-teman sudah untuk mencari aman sudah membuktikan itu gitu. Maksudnya dengan sendirinya mulai merubah gitu. Mindsetnya berubah. Ya, jadi tetap ibu-ibu aja gitu kan. Karena sering terjadi gitu, apalagi kalau panggilan gitu, Mas, kan otomatis kan di kamar ya. Nah di kamar itu juga siapa yang mau jamin keamanannya gitu kan, kalau bukan diri kita sendiri gitu kan. Nah jangankan panggilan kayak di ruang tertutup, di apartemen, di rumah pun juga bisa terjadi. Berani-berani juga ya. Iya. Nah makanya kita para perempuan yang pemijat tunanetra ini sudah mengantisipasi untuk menghindari itu, sudah banyak memulai untuk membatasi untuk memijat lain jenis gitu, Mas. Membatasi tapi berarti ada resiko turun penghasilan juga. Iya kan? Iya pasti. Nah mengatasinya artinya supaya tidak turun juga penghasilannya, ada nggak solusi yang lain gitu? Atau jangan-jangan malah solusinya malah nambah kosnya gitu? Kayak misalnya tapi lumayan juga sih, Mas. Maksudnya ya walaupun menurun tapi kan aman. Lebih baik keamanannya. Nyaman gitu kan. Jadi betul. untuk mijit ibu-ibu tuh dimanapun dengan apapun tuh juga nyantai gitu, bebas gitu. Beda kalau saya kan mulai memijat khusus perempuan itu tahun 2003, Mas. Nah sebelumnya saya juga masih asal adanya gitu kan, karena memang tuntutan ekonomi ya. Tapi prinsip saya rezeki nggak akan kemana gitu kan. Nah tetap saya pilih ibu-ibu cari aman, cari nyaman gitu. Tapi ya tetap lumayan gitu kalau memang lagi bagus ekonominya gitu kan. Tapi setelah COVID, terus ekonomi yang kurang stabil ini, ya terlalu jauh gitu menurunnya. Lagi juga gini sih, jadi sebenarnya untuk bahwa apakah boleh atau tidak memijat lawan jenis gitu kan?
itu kadang-kadang orang berpikirnya gini, dokter kandungan aja boleh kok gitu kan. Betul. Nah, kita beda dikit nih. Kalau menurut gue ya, menurut kita apa orang-orang yang bekerja di pijat gitu ya. Pijat itu bukan pekerjaan emergency, Bos. Oke. Saya nggak? Ya, betul. Dia bukan kerjaan yang kepepet. Ya. Kalau nggak ada lu, dia nggak ketolong. Ya, kan betul, gitu dong. Betul. Biasanya orang pijat itu orang-orang yang memang kalau dari 10 yang kayak gitu tuh datang cuma 1. Dan kalau menurut gue salah juga kalau misalnya dalam keadaan emergency, misalnya nih orang kecelakaan, patah tulang, terus dibawanya ke tukang pijat. Kalau menurut gue sebenarnya dia yang salah gitu, bukan tukang pijat yang salah. Harusnya kan UGD dulu gitu. Katakanlah lo keselio, tapi kan yang datang dengan kondisi kayak gitu kan, kalau ini kan 1 dari 10 kan gitu. Benar ya, 1 dari 10 ya. Benar. Artinya bahwa kita menempatkan bahwa pijat itu bukan pekerjaan, bukan profesi. Dia profesi kesehatan, tapi bukan profesi ada di sisi emergency. Yang harus lu yang kalau nggak ada lu, dia nggak ketolong kan, kan? Nah, beda dengan medis, beda dengan tadi itu. Nah, sekarang kalau nggak salah tahu, dokter kandungan juga kita boleh pilih, Bos. Betul. Jadi apakah lo nyamannya sama dokter kandungan yang laki apa perempuan gitu kan? Kita boleh pilih kan. Tapi kalau dalam kondisi emergency, lu datang bisa dalam kondisi yang istri lu datang dalam kondisi ini, kan nggak mungkin juga lu nungguin dokter perempuan yang nggak ada. Ya kan, ketika ada dokter laki-laki, maka yang target yang utama ditolong adalah keselamatannya kan. Nah, betul. Itu dia. Sementara kalau menurut pijat nggak begitu. Oke. Gue lihat dari sisi itu sih, Bos. Nah, kalau kita bicara ini balik lagi dengan rencananya Pertuni untuk bikin sertifikasi itu ya. Tadi udah ada apa namanya? Sorry gue lupa. Format standarnya udah ada sertifikasi. Nah, itu udah ada SK-nya, Bos. Udah ada SK-nya. Langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya sebenarnya Pertuni sedang menyiapkan asesornya, Bos. Asesornya. Jadi gini, Pertuni sedang bikin legalitas lembaga sertifikasinya. Ya kan, karena lembaga sertifikasi kan kayak semacam badan atau biasa kelompok lah gitu ya. Dan itu harus diaktakan, Bos. Pada notaris kan. Nah, setelah itu kita akan ke Badan Nasional, menghadap ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk untuk registrasi ya. Registrasi, kemudian kita menyiapkan asesornya, orang-orang yang siap menguji itu kan. Dan barangkali juga sama BNSP pasti akan dititipkan muatan lokal kan, asesnya gitu kan. Atau mungkin barangkali ada pelatihan asesornya gitu kan. Ya, setelah itu kita harus punya percontohan, Bos. Jadi lu bayangin ketika kita teriak-teriak soal sertifikasi, tapi lu nggak punya contohnya gitu. Ternyata nggak ada orangnya kan. Jadi berarti lu ngawang-ngawang banget. Salah satunya kita itu sih sebenarnya, Bos. Jadi stepnya ya kita diakta dulu, Badan Nasional lembaga sertifikasi Pertuni itu. Kemudian nanti Pertuni akan ke BNSP dengan format sertifikasi yang ada, gitu kan. Karena kan nanti kita harus bikin juga skema profesinya juga, gitu kan. Skema program pembelajarannya, gitu kan. Nah, nanti setelah itu kita akan siapkan asesor, ya kan. Nanti terbentuklah LSP itu. Yang paling penting sebenarnya kita harus siapkan juga tempatnya, unit percontohannya gitu. Ini loh yang terstandar kan gitu kan. Betul. Gitu. Itu step-stepnya sih, Bos. Dan kalau menurut Bang Eka, kira-kira berapa lama itu akan tercapai? Artinya untuk secara planning program ya, kira-kira dalam waktu setahun 2 tahun itu sesuatu yang bisa kita capai kah, atau kalau dilihat dari dorongan anggota, Bos, ini salah satu dari program prioritas yang diamanatkan oleh Munas ya, Munas 2024 ya. Dan kalau nggak salah kan berarti kan kalau nggak salah itu Munas Pertuni itu udah tahun 2024 bulan Agustus ya, berarti udah setahun. Ya mudah-mudahan sih paling lama itu satu tahun ke depan tuh udah terwujud, Bos. Udah terwujud. Nah, kalau bayangan Budi ini punya bayangan nggak kira-kira kalau misalnya memang mau membangun lembaga seperti ini, kira-kira kerjasamanya dengan siapa ya? Masyarakat bisa terlibat mungkin, atau dengan pihak lain mungkin? Yang pasti kan ada dukungan dari pemerintah, Mas. Pemerintah nomor 1 pasti. Menkes, Menaker, dari masyarakat juga. Kita perlu sosialisasi gitu kan, bahwa Masas ini sudah bersertifikasi dan layak untuk diterima masyarakat, melayani masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga perlu diadvokasi gitu kan, supaya mengerti dan memahami pentingnya atau manfaat Masas itu apa gitu. Jadi tidak
mereka itu tidak menganggap pijat nggak begitu penting. Ya, itu mestinya merupakan satu kebutuhan juga gitu. Mungkin mereka berpikir pijatnya penting, sertifikasi yang mereka pikir nggak penting. Karena kebutuhannya kan kalau buat mereka mungkin di pijatnya aja gitu. Tapi kayak tadi Bu Dini bilang, menyadarkan supaya menggunakan pemijat yang bersertifikasi. Nah itu kan, mungkin itu yang harus lebih difokuskan. Tapi perlu ini kok Mas, apa istilahnya? Saya kan pernah kerja di, pokoknya ya orang yang buka panti pijat tapi dalam ini besar gitu ya. Waktu itu juga lumayan sih. Jadi perlu ada yang minta bukti ini lulus apa enggak gitu. Jadi di tempat itu dipasang gitu bukti sertifikasi itu ada gitu. Sertifikat itu harus ada sertifikatnya gitu. Kalau enggak ya mungkin hanya sekali itu. Apalagi kalau nggak ada sertifikat, pelayanannya kurang, yaitu ya kita harus memaklumi, maksudnya kita menyadari bahwa memang ada kekurangannya di kita gitu. Ini gue pakai istilah dulu nih Mas. Jadi dulu lagi nih. Punya apa namanya? Punya apa tadi? Gue ngomong pasti ngomong dulu kan. Ini dulu. Iya kan? Ya dulu dia mau sekarang juga nggak apa-apa. Dulu tuh ada satu lembaga Bos. Ya kan? Itu buka program pelatihan pijat buat teman-teman tunanetra. Tapi dia kerjasama sama program studi fisioterapi. Program studi fisioterapi, dan yang ikut menandatangani sertifikatnya itu masih sertifikat pelatihan nih. Itu Kaprodi Bos. Kaprodi. Dan itu punya nilai jual beda Bos. Beda sama sertifikat yang dikeluarkan oleh tadi gue bilang kementerian itu kan. Itu beda Bos. Gitu. Nah, persoalannya sekarang ketika kita sudah lakukan itu kan tinggal teman-teman sendiri nih mampu nggak menempatkan diri sebagai orang lulusan itu kan gitu kan. Ya, kalau itu kan kita bicara masing-masing dong, ya kan. Nah, tapi paling tidak pernah ada satu upaya untuk itu gitu. Dan itu gue lakukan Bos. Nanti Pertuni akan melakukan itu lagi, artinya akan akan mendekati ke fakultas-fakultas kesehatan mungkin. Karena kebetulan di tim lembaga sertifikasi kita tuh ada praktisi fisioterapi. Dia dosen di salah satu kampus fisioterapi ya. Dia punya, dan dia pernah jadi kaprodi juga. Waktu tahun 2019 sempat bantu kita juga untuk bikin format standar sertifikasi. Nah, jadi pengakuannya dari situ dulu Bos. Gitu. Nah, itu kalau yang tadi kayak Bu Mardini bilang, biasanya sertifikat mereka tuh ditempel di ruang tamu. Biasanya ada tulisannya panti pijat ternyata berijazah. Lalu kita nggak usah bahas antara apa sih ijazah kan panjang lagi ya. Itu satu episode lagi nanti itu. Kita bingung lagi nanti. Tapi paling tidak yang mereka dapatkan itu baru pelatihan, baru ijazah pelatihan. Gitu. Jadi posisinya beda dengan sertifikasi profesi. Kalau sertifikasi profesi itu mereka akan dapat tempat profesional dan dihargai secara proporsional gitu dong. Nah, tadi udah ngomongin kerjasama dengan fakultas-fakultas kesehatan juga. Jadi kalau yang menonton ada bapak-bapak, ibu-ibu dekan kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan lah, pokoknya fisioterapi dan sebagainya, mungkin bisa menghubungi ke Pertuni juga untuk mungkin untuk berjejaring, bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Atau bisa bantu kita juga Bos, mau advokasi ini kan. Nah, iya mungkin artinya jadi inilah, jadi aliansi lah nanti gitu kan. Nah, selain pemerintah, terus dari kesehatan, masyarakat juga harus dididik. Siapa lagi kira-kira yang sekiranya bisa punya peran penting untuk membantu terwujudnya? Kalau gue bilang begini, kira-kira gue salah nggak Bos? Kan Pertuni ini kan mau bikin pro model Bos. Kan itu kan perlu tempat, perlu satu modal usaha, modal untuk pengadaan barang begini. Kalau gue ajak orang-orang masyarakat, apakah itu pengusaha atau itu untuk sponsorship gitu, gue salah. Ya, lu nanya atasan lu, jangan nanya gue. Kalau gue kan host doang. Maksud gue gini Bos. Kira-kira sebenarnya mungkin ya. Sebenarnya mungkin aja. Kebetulan kita tuh di Keramat Sentiong Bos. Kita ada lantai 1, itu lantai itu sampai sekarang masih kosong lah gitu. Nah, kita berpikir tuh kita optimalkan Bos. Maksud gue kalau misalnya ada barangkali
apa ya, teman-teman pengusaha nih yang nonton gitu kan, nah mau bermitra gitu, perlu bikinkan kita ini, terus ada sponsorshipnya gitu, misalnya nama tercantum dalam sekian tahun, misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau gue pikir kan mungkin aja. Bisa aja. Artinya itu sesuatu kerjasama yang bisa dikembangkan sama Pertuni. Nanti modelnya seperti apa? Nanti gue akan taruh kontak nomornya Pertuni ya, dan juga email mungkin nanti bisa bisa dimasukkan juga ya gitu. Jadi buat teman-teman siapapun yang nonton, teman-teman gue banyak anak-anak lagi, banyak dari LSM, banyak dari pengusaha juga. Insya Allah kalau misalnya memang ada yang ingin mensupport lembaga sertifikasi dari Pertuni ini, nanti bisa ngobrol langsung sama teman-teman di Pertuni bisa. Dan kita punya jajaran itu sudah di 36-37 provinsi, Bos. Oke. Jadi kalau misalnya kita mulai di pusat, berikutnya kita bisa nyusul, Bos. Oke. Iya dong? Ya. Betul. Oke. Bu Dini, ada lagi yang mau ditambahin mungkin kalau misalnya kita bicara tentang tunanetra, pemijat tunanetra, profesi, ada harapan selain dari sertifikasi tadi, apa sih kira-kira harus jadi perhatian juga? Iya, karena kebanyakan seperti yang masyarakat ketahui kalau tunanetra itu memijat gitu ya, walaupun sebetulnya enggak juga gitu, banyak yang berprofesi lain gitu. Tapi harapan kami kan dengan satu-satunya profesi ini masyarakat juga menghargai gitu kan, maksudnya jangan menganggap istilahnya pijat itu nggak penting gitu. Bahkan ada yang saya kan mengalami sendiri, Mas Jaka, nggak tahu maksudnya apa gitu kan. Jadi seolah-olah pijat ini ya sekedar untuk apa ya, untuk hiburan apa gitu kan. Nah, sekedar ngilangin pegal-pegal doang gitu kan. Iya, maksudnya sebetulnya kan sangat penting itu, Mas. Minimal sebulan sekali, syukur-syukur seminggu kali kan sekali kita perlu relaksasi gitu kan. Nah, itu masyarakat juga harus tahu gitu. Di samping itu memang suatu kebutuhan juga bisa meningkatkan atau membantu ekonomi tunanetra gitu, Mas Jaka. Barangkali mereka menempatkan pijat itu sebagai bagian dari preventif pencegahan ya. Jadi kan orang itu biasanya ketika sakit dia baru minum obat gitu. Betul. Sebenarnya kan dengan rutin dipijat, relaksasinya sering gitu kan, stretching ototnya bisa sering gitu kan. Dan barangkali itu juga bisa mengurangi kondisi-kondisi sakit tertentu. Ya, dan ini juga mungkin tidak menutup kemungkinan juga meningkatkan minat tunanetra untuk menjadi pemijat juga. Artinya gini, memang stereotypingnya itu kan tunanetra pemijat gitu kan. Tapi banyak tunanetra yang berpikir, gue nggak mau jadi pemijat karena nggak bisa hidup dari situ gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata kalau misalnya ini bisa jadi profesi dan dia suka, itu jadi pilihan gitu kan. Sama aja ketika orang aku mau jadi pemusik, gue mau jadi guru, gue mau jadi betul. Itu bagian dari itu yang akan dikerjakan Pertuni itu, mengajak orang tuh berpikir teman-teman itu seperti itu gitu. Jadi bukan jatuhnya bukan kejebak gitu. Ya betul. Ya kan gitu. Jadi itu nanti profesi pilihan, Bos. Ya, artinya akhirnya jadi profesi yang dihormati juga. Dihargai, dihormati gitu. Iya, gitu. Oke, sip. Thank you banget Bang Eka, Bu Dini udah mau mampir di channel saya. Mudah-mudahan nanti banyak teman-teman yang nonton yang akhirnya ingin berkontribusi juga. Jadi sekali lagi kalau misalnya memang teman-teman berminat untuk mensupport kegiatan Pertuni dalam membentuk, istilahnya apa, membentuk ini ya? Iya, membentuk lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi, saya bisa hubungin ke email yang nanti saya cantumkan atau ke nomor telepon yang saya cantumkan di bawah, nanti bisa langsung kontak dengan mereka. Kita bisa sponsorship ya, Bos ya? Ya, bisa ada sponsorship juga ya. Iya, bisa dikembangkan gitu. Oke, thank you ya Bang Eka. Bu Dini, thank you banget. Silakan teman-teman klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu. Lakukan sesuatu dengan mereka dan kami akan kembali dengan video-video berikutnya. Bye.